Tatar Crimea, bangsa Muslim yang terjebak di pusaran konflik Rusia-Ukraina. Channel Cah Solo. Bismillah, Assalamualaikum brothers. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Ya brothers, setelah Rusia resmi menyalakan api konflik dengan Ukraina pada Februari 2022, hal itu menimbulkan kekhawatiran atas warga sipil yang tinggal di Ukraina, termasuk minoritas Muslim Tatar Crimea. Tatar Crimea adalah etnis asli wilayah itu yang merupakan orang-orang beragama Islam dan beras Turki yang dalam sejarahnya mereka mengalami beberapa kali nasib malang. Di Ukraina sendiri, brothers, ada sekitar 200 hingga 2 juta orang Islam yang sebagian besar adalah orang Tatar Crimea. Namun ada pula orang-orang keturunan Turki, Chechnya, Dagestan, Azerbaijan, dan Ukraina Muslim. Di ibu kota Kiev terdapat sekitar 100.000 orang Islam. Di seluruh Ukraina terdapat ratusan masjid. Mayoritas Muslim Ukraina adalah keturunan Tatar Crimea. Orang-orang Tatar Crimea ini mempunyai sejarah gemilang. Mereka pernah mempunyai sebuah kesultanan Islam yang berjaya selama berabad-abad yang dinamai dengan Kekhanan Crimea. Kekhanan Crimea didirikan oleh Hachi Igirai yang merupakan keturunan Genghis Khan. Kekhanan Crimea berhubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani. Wilayahnya meliputi semenanjung Crimea dan sekitarnya yang berjaya dari tahun 1478 hingga 1774 Masehi. Selama masa kejayaan Kekhanan Crimea, orang-orang Tatar Crimea berjaya dengan negara yang makmur ini. Namun sayang, Kekaisaran Rusia berhasil menganeksasi dan menaklukkan Crimea pada tahun 1783. Akibat aneksasi dari Rusia yang diikuti dengan serangkaian peperangan, orang-orang Tatar Crimea banyak yang berpindah ke Kesultanan Turki Utsmani yang lebih aman. Ratusan ribu hingga jutaan orang berhijrah. Akibatnya, bila tahun 1783, jumlah orang-orang Tatar Crimea mencakup 98% populasi, namun pada tahun 1897, persentasinya turun menjadi sekitar 34% saja. Hal itu dimanfaatkan oleh Rusia dengan mendatangkan orang-orang etnis Rusia, Ukraina, dan etnis Slavia lainnya agar tinggal di Crimea, Ukraina, dan sekitarnya. Di era Uni Soviet, orang-orang Tatar Crimea kembali mengalami nasib malang. Pada tahun 1944, di bawah perintah Yosef Stalin, seluruh orang Tatar Crimea yang berjumlah ratusan ribu orang dipindahkan secara paksa ke wilayah Asia Tengah. Setidaknya setengah dari populasi mereka wafat baik saat perjalanan maupun di awal-awal mereka tinggal di pengasingan. Kemudian digulingkannya Uni Soviet pada tahun 1991 membuka jalan bagi orang-orang Tatar Crimea untuk kembali ke rumahnya setelah Crimea menjadi bagian dari Ukraina. Namun sayang, setibanya di Ukraina mereka dihadapi dengan berbagai tantangan seperti sulitnya membeli atau menyewa tempat tinggal. Seakan-akan kampung halaman asli mereka itu menolak kedatangan mereka. Pada tahun 2014, lagi-lagi Muslim Tatar Crimea dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Setelah Rusia secara resmi menganeksasi Crimea, pasukan Rusia kemudian menindak sebagian orang-orang Tatar Crimea. Rusia juga melarang Majelis, Badan Perwakilan Tatar Crimea, dengan melabelinya sebagai organisasi ekstremis. Sekitar 10% masyarakat Tatar Crimea meninggalkan Crimea sejak saat itu, banyak yang ke Kherson, Ukraina Selatan, atau ke ibu kota Ukraina, Kiev. Tahun 2022 ini, pasukan Rusia telah menyalakan api konflik dengan Ukraina. Masa depan Muslim Tatar Crimea kian keruh. Mereka khawatir tempat tinggal mereka lagi-lagi akan dirampas dari tangan mereka sendiri. Itu tadi ulasan tentang Tatar Crimea.
bangsa muslim yang terjebak di antara konflik antara Rusia dan Ukraina. Thanks for watching ya guys. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.